menjadi sebenarnya salah satu core core course ya, pelajaran utama yang ada di jurusan komputasi statistik maupun data science yang ada di Indonesia saat ini maupun di dunia komputasi statistik. Tapi orang pasti nanya, oh taunya apa, software apa, programming apa dan sebagainya. Tapi sekarang itu sih banyak yang bisa lakukan ya. Jadi jangan nanti dulu sih mungkin sekitar saya memberikan virus R ke STS itu saya pulang 2014 itu masih menggunakan SPSS. Saya pulang kemudian baru banyak saya paksa, quote unquote paksa untuk gunakan R. Dan memang kegunaannya baik sekali dan nanti kalau kalian juga ingin banyak berkecimpung di bidang ini juga harus pakai data science misalkan itu pakai software pakai bahasa pemrograman Kapau lah, pakai Kapau. Dan yang harus kalian Kapau lagi Python. Nah, yang harus diperhatikan ketika nanti kalian lakukan ini adalah sebenarnya bukan berarti bahwa semuanya itu dengan R cukup. Kalian lakukan analisis keluar outputnya. Itu jadi masalah sebenarnya, masalah penting ketika kalian hanya bisa analisisnya tanpa tahu bisa running datanya tanpa tahu analisisnya dari mana, bagaimana perhitungannya. Makanya kalian harus tahu yang disebut sebagai bagaimana berpikir secara statistik atau statistical thinking. Ya. Nah, statistical thinking itu ya kalian harus tahu bagaimana perhitungan statistiknya lah. Tanpa kalian perhitungan itu, meskipun kalian ini sains data lagi kan ya, bukan SI kan ya, kelas sains data nih kan? Iya, nggak ada tulisan komputasi, nggak ada ya sains data. Jadi data, ilmu dari data. Ilmu dari data itu tidak hanya melakukan pemrograman saja, tapi juga bisa banyak hal sebenarnya. Yang jelas bahwa bagaimana menganalisis data itu dengan baik. Kemudian menginterpretasinya menggunakan analisis dan melakukan interpretasi. Kalau kalian salah melakukan interpretasi, ya itu dibilang ya boleh dibilang itu adalah nanti malpraktek kalau di dokter, karena kalian memberikan informasi yang salah sebenarnya kepada orang yang membutuhkan lah. Gitu. Ini saya kasih linknya, coba kalau kalian bisa lihat di chat ini, nanti ikuti ini. Nah, seperti itu. Makanya nanti ketika bicara, pasti kalian nih, Pak, Bapak kok harusnya komputasi kan coding-codingnya. Codingnya gampang lah, coding R itu. Cuman kalau kemarin kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar apa? Apalagi tinggal copy-paste. Udah gampang, tapi ngartinya itu susah. Coba Ihza mana Ihza? Ihza. Ada, Pak. Ya, minggu lalu kita belajar apa, Ihza? Belajar ANOVA 1 arah sama 2 arah, Pak. ANOVA 1 arah, 2 arah. Sebelumnya? Yang sebelumnya lagi, Pak, saya RMD kayaknya, Pak. Atau apa ya kemarin? Distribusi T-test, Pak. Uji-uji pada R. Uji pada? Uji-uji yang bisa digunakan pada R, Pak. Ya, uji apa aja? Uji T, uji T berpasangan, terus uji T berpasangan. Uji T ada uji T berpasangan ya. Ini untuk data yang berpasangan, Pak. Ya, sekarang bisa untuk 2 sampel ya, 2 grup ya kan, untuk melihat apakah beda rata-rata dari 2 grup. Hipotesisnya apa, Za? Bisa ulang lagi. Hipotesisnya
mu 1 sama dengan mu 2, Pak. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis satunya, alternatifnya. Hipotesis satunya, ini untuk itu ya Pak, perbedaan untuk yang uji T atau ANOVA, Pak? Untuk tadi yang bukan uji T, 2 sampel aja, 2 sampel. Kita punya 2 sampel aja. mu 1 sama dengan mu 2 untuk yang H0-nya, terus H1-nya dia bisa mu 1 kurang dari mu 2, mu 1 tidak sama dengan mu 2, dan bisa mu 1 lebih dari mu 2. Oke, nah T statistiknya bagaimana, Za, ngitungnya? Rumusnya apa, Za? Kalau T statistiknya mu 1, buka kurung mu 1 kurang mu 2, dikurang buka kurung mu 1 kurang mu 2, karena mu 1 kurang mu 2-nya sama dengan 0, berarti T statistiknya mu 1 dikurang X bar kan D, Pak. Saya judul Pak, Pak. Nah, kamu lihat dulu soalnya, pakai kurung buka itu berarti baca tuh. Ya, Pak. Oh, ya. D dikurang mu D per itu, Pak, per SD, Pak. Per SD per akar N. Ini kayak gitu, Pak. Itu soalnya jadi kalau D dan D itu adalah selisih rata-rata dari selisih semua nilai yang berpasangan, Pak. Itu untuk yang pair, yang berpasangan. Kalau yang independen? Kalau yang independen berarti X bar 1 dikurang X bar 2 per standar deviasi gabungan per akar N, Pak. Standar deviasi gabungan per standar deviasi gabungan aja. Dan itu ada pengurangan rumus lagi, Pak. Saya kurang ingat rumusnya gimana. Terus udah, Pak. Kalau itu, oke, ja. Jadi dia rata-rata selisih rata-rata dari 2 grup itu di selisihnya. Kan intinya sebenarnya mau lihat apakah beda rata-ratanya gitu ya. Beda rata-ratanya, kalau bedanya itu sama dengan 0 berarti ya dia nggak, berarti bedanya nggak mendekati 0, berarti nggak signifikan lah gitu. Bedanya berarti mereka mirip sama. Kenapa harus dibagi dengan standar deviasi tadi? Supaya itu, Pak, supaya dapat distribusi T-nya, Pak. Soalnya kalau nggak dibagi, mungkin uji statistiknya tidak akan berdistribusi T kalau misalnya nggak dibagi sama standar deviasi dari standar deviasi dari selisihnya. Enggak juga sebenarnya, ya memang nanti bisa karena dia match, dia disamakan distribusi T. Tapi dia sebenarnya untuk memastikan bahwa misalkan, saya nyambung, saya pakai oke, itu nanti saya jelasin lagi. Oke, selain itu Ja, panggil Ja, perempuan Ja, cewek Ja, siapa? Saya lihat yang paling atas saja di siapa? Partisipan. Siapa? Kalau yang paling atas ini ada Agnes, Pak. Agnes, Pak. Oh, Agnes. Kalau ANOVA gimana, Nes? Ya. Mana, Nes? Iya, Pak.
ANOVA untuk menguji ini beda rata-rata. Gimana Pak? ANOVA itu hipotesisnya apa? Itu untuk menguji apa? Untuk menguji apa? Beda rata-rata. Beda rata-rata dari? Dari banyak kelompok. Dari beberapa sampel gitu. Dari beberapa sampel. ANOVA. Kenapa nggak pakai uji T? Soalnya kalau uji T kan bisanya kayak 2 rata-rata gitu. Kalau ANOVA itu bisa beberapa rata-rata. Beberapa rata-rata. Kenapa nggak pakai uji T aja langsung? Soalnya mungkin kalau pakai uji T kan harus diuji beberapa kali. Terus jadinya kayak kurang efektif. Mungkin. Nggak efektif. Uh, Terus? Terus? Tapi kan nanti kalau dia H0-nya ditolak, berarti H0, H1-nya kita terima gitu ya. Apa kesimpulannya? H1-nya diterima, berarti ada perbedaan rata-rata. Nah, terus? Lalu diuji yang itu, yang signifikan berpengaruh terhadap gimana di bahasanya? Kayak gitu. Ya kalau ada yang pengaruh, tahunnya dia, tahunnya dia, kan dia bilang ada yang beda gitu kan? Enggak? Iya. Ada yang beda terus gimana? Yang beda yang mana? Iya Pak, diuji lagi. Diuji lagi pakai? Pakai uji 2K yang gitu-gitu. 2K terus. Oke, itu kan sebenarnya sama dengan uji T kan? Iya. Iya sih. Terus kenapa nggak pakai uji T di awal? Kurang tahu sih Pak. Tapi mungkin kalau pakai uji T kesalahannya jadi makin besar. Kesalahan makin besar. Coba screen ya. Balik lagi tadi. Kalau kita bicara uji T itu kan melihat apakah ada rata-rata. Ada X bar 1 dikurang X bar dibagi, namanya kita sebut sebagai standar error dari X bar 1 minus X bar 2. Ini standar errornya sebenarnya ya. Nilainya tergantung dari kalau dia adalah beda varian sama atau tidak kan gitu, nggak inget nggak? Beda rumusnya, ada yang pakai, kalau sama dia pakai namanya standar gabungan gitu kan, S-gap atau pooled namanya. Ya. Kalau ini pakai dia beda satu kuadrat itu plus gitu dan seterusnya ya rumusnya. Pertanyaannya kenapa harus dibagi ini? Padahal kita cari kan cuma bedanya. Ya kan? Lihat, kalau saya bikin gambar gini, lihat ini box plot. Yang warna yang merah ini apa? Nilai tengahnya dia. Kelihatannya kalau kalian pakai uji T, ya, ini dia akan signifikan atau enggak bedanya?
Agnes deh. Yang lain kalau yang panggil-panggil nggak ini. Agnes, tadi siapa? Agnes kan barusan? Iya. Ya. Signifikan nggak, Agnes? Ini kan box plot ya, Nes. Meskipun gambarnya jelek ya, Nes ya. Tapi ini kan box plot. Titik-titik kan di sini banyak nih. Kira-kira signifikan nggak ujinya? 1, mu2. Iya, Pak. Beda? Ada bedanya? Iya. Oke, panggil Nes. Yang laki-laki Nes. Siapa Nes? Mau pilih? Laki-laki. Aduh, siapa? Ya. Yang lain gantian. Yang belum pernah saya panggil Nes, gitu aja Nes. Fadil, Pak. Fadil. Dil. Ya. Signifikan nggak, Dil? Kira-kira tertolak atau terima 0, Dil? Kalau menurut saya sepertinya tolak H0, Pak. Kenapa? Karena apa? Yang nilai tengahnya, mainnya yang box plot satu sama yang satunya lagi beda sepertinya, Pak. Beda. Oke. Kalau bisa hilangin. Oke, saya bikin baru deh. Sorry. Ini gimana hasilnya? Signifikan atau enggak? Yuk. Signifikan sebenarnya, Pak. Bedanya apa dengan tadi? Kalau yang tadi sebenarnya, selama kalian gambar lagi ulang, bahwa dia begini, kemudian ini nggak beda jauh, dan dia masih dalam rentangnya. Ya, jadi dia kalau seperti ini nggak akan, yang tadi gambar tadi sebelumnya itu dia cenderung dia tidak signifikan sebenarnya. Terus saya gambar lagi nih. Ada gini. Sorry. Ya. Kalau data seperti ini kira-kira, ini misalkan grup 1, grup 2, ini datanya ya, ini misalkan tinggi badan lah. Kira-kira gimana? Dia akan cenderung bahwa kalau lihat dari rata-rata di sini, kalau ini rata-rata juga di sini sebenarnya. Yang beda apa di dua grup ini? Rata-ratanya mirip lah, sama nggak beda jauh. Yang beda apanya? Deal. Yang beda yang satunya ada outlier-nya, Pak. Ya, terus? Jadi istilahnya kayak bias gitu, Pak. Nggak mewakilin rata-rata sesungguhnya. Jadi dia begini, yang nggak, ya rata-rata sih, kita nggak tahu dia bias atau tidak ya. Rata-rata yang nggak bias. Nah, dia itu adalah yang saya kasih warna yang lain dulu. Ini itu lebih, grup pertama lebih apa? Saya gambar begini.
variasinya grup yang pertama sama kedua lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang kedua. Kedua. Nah, bisa jadi, saya lagi, bisa jadi, makanya dia harus dibagi dengan ini. Perbedaannya tinggi, tapi sebenarnya ada variasi yang cukup beda di antara dia gitu. Nah, perbedaan ini, makanya dia perhatikan, kalau dia, sebenarnya dia bisa membandingkan ketika variansinya sama. Sebentar. Relatively sama. Terus ANOVA gitu. Pernah dengar asumsi ANOVA nggak? Apa salah satu fungsi ANOVA? Homogen. Harus homogen variansinya. Makanya harus ada homogen variansinya. Kecenderungan makanya lihat di uji T itu awalnya pasti dibedain. Buat apa? Buat memastikan bahwa dan itu rumusnya, bahkan rumus T-nya pun kalau kalian lihat bandingkan T-nya dengan yang independen, varian yang sama tidak sama itu kan beda. T-nya apa uji T-nya? Salah satu pakai nama Satterwhite di Gravidom, yang lain yang satu lagi biasa. Karena apa? Karena kalau dia varian berbeda nggak bisa kita bandingkan. Nggak terbanding, sulit untuk perbandingan. Bisa jadi nilai ini sebenarnya bukan kamu bilang tadi kan, bukan nilai sebenarnya kan. Bisa jadi dia ke sini kan sebenarnya. Makanya dia harus dipakai T, variansi dibagi dengan varians difference-nya, perbedaan difference-nya. Kalau variansinya bedanya dia bisa jadi karena variansinya karena dia ada outlier di sini, bisa jadi dia di sini juga nilai tengahnya nih di sini, bisa jadi karena kata, atau bisa jadi nilai tengah sebenarnya di sini. Nih, di bawah sini. Karena ada cuma satu aja yang ketarik itu, menjadi dia ketarik ke atas. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai harus dibandingkan bahwa bedanya tadi tidak hanya masalah bedanya juga, tapi harus diperhatikan adalah masalah variability-nya. Jadi dia melihat mean difference, bedanya, difference, dibagi dengan variability difference-nya tadi. Untuk memastikan bahwa sebenarnya variability-nya itu bisa jadi tuh cuman pas kebetulan aja lah itu, atau karena memang ada satu hal tadi. Oke, tadi terus diutarakan sama siapa tadi, Agnes, bahwa H0-nya gitu kan sampai μk gitu kan, kalau H1-nya minimal. Ini bukan pelajaran saya nih, ini pelajarannya Bu siapa, kalian yang ngajarin siapa nih? Nes, siapa yang ngajarin Nes? Bu Rani, Pak. Rani. Gitu ya kalau nggak salah ya. Mu I yang beda gitu kan. Habis itu baru pakai uji post hoc-nya, ya kan? Pakai uji apa tadi? Ini ya. Tuki, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Duncan, ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya kombinasi, ini adalah sebenarnya modifikasi dari T-test. Modifikasi, kenapa harus dimodifikasi? Karena itu berhubungan dengan gimana? Ya. Ini berhubungan dengan beda dua rata-rata pakai uji T-test. Karena apa? Apa harus dimodifikasi? Karena dia ada yang disebut sebagai multiple comparison, Karena dia banyak perhatiannya, makanya uji T1 aja itu nggak cocok sebenarnya. Makanya jangan cocok adalah ada modifikasinya. Bisa Tuki, bisa Duncan dan sebagainya. Karena harus ada modifikasi, ada Bonforoni dan sebagainya nanti. Yang enaknya kalau online, pertemuan offline yang enak bisa jelaskan. Kemudian ANOVA ya, ANOVA kamu tadi untuk apakah dia beda dan harus kalian perhatikan bahwa tadi hipotesis dia variannya harus sama, bahwa dia harus memiliki varian yang sama lah,
salah satu asumsi yang harus terpenuhi di situ. Del, panggil yang perempuan Del. Siapa Del? Cewek Del. Aisyah mungkin, Pak. Aisyah, ada Mbak Aisyah? Mana Aisyah? Saya, Pak. Aisyah, kamu di mana Aisyah? Di Palembang, Pak. Aisyah adinda kita ya. Rumusnya, aku bilang tadi kalau ANOVA, hipotesis ini, pakai uji apa, Untuk ANOVA, Pak. Iya, ini. Fisher. F test. Uji F atau P? F. Oh, F. Ada orang Sunda ini teh? Siapa yang dari Sunda? Nggak ada ya? Oke. Ada, Pak. Ya. Uji F. Oke, saya ulangi lagi. Rumusnya apa, Aisyah? MSE per MSW. MS itu apa? Mean standard error. Coba. Master Statistik Ekonomi. SP per MSE. Ya, mean square error. MST per? MSP per MSE. Error T-nya apa? Total. P, perlakuan. Oh, P, perlakuan. Emang ada perlakuan di situ? MSP itu apa? Mean square perlakuan. Maksudnya apa perlakuan? Ayo Sah. Pelajaran ini udah ada kan tahun berapa nih? Semester 2, Pak. Semester 3. Siapa dosennya? Bu Efri. Bu Efri. Ayo. Apa rumusnya nih? Ada yang bisa bantu? Coba Sah, minta bantu Sah. Cowok Sah. Ibrah. Mana Ibrah? Ibrah pakai H atau enggak? Oke. Ibrahim apa Ibrah? Mana Ibrah? Ibrah ada nggak? Gak ada di sini nama Ibrah. Mana nama Ibrah? Azam aja deh, Pak. Ibrahim nggak mana dia? Harusnya ada di kelas ini. Mungkin nggak tahu, Pak. Terus siapa? Azam, ketua Pak. kelas siapa nih ketua kelas? Ketua kelas siapa ketua kelas? Coba si Ibra kemana? Saya, Pak. Man, si Ibra kemana Man? Kurang tahu, Pak. Ini mau lagi dihubungi, Pak. Ya, dihubungin dong. Nah, itu dicariin sama Aisyah gitu. Iya, Pak. Udah lama nggak ketemu soalnya. Saya yang lain Sah. Untuk sementara Ibra nggak ini dia. Azam, Pak. Azam. Rumus apa Zam?
Wait. Cepet tuh. Ya cepet. Nabila udah ngantuk tuh dari tadi tuh. Mau apa itu tadi? Enggak ya? Gak sabaran ya? Ayo. Itu mean square between groups per within group, Pak. Oke, perhatikan. Kalau tadi t-test, padahal dia sebenarnya ujinya beda rata-rata juga kan? Selisih. Pertanyaannya, kenapa nggak konsisten nih statistik? Yang ini dibandingin varians, ya nggak? Ini varians dibagi dengan varians. Ini yang dibandingin adalah yang di bawah, yang warna merah ini, adalah selisih dari rata-rata bandingan variability-nya. Kenapa? Nah, itu PR lah. PR. Yang lain. Nes, catat Nes. PR. Kenapa IS-nya itu dibagi, bukan variansnya yang dibedakan, bukan diuji. Oke. Ada ANOVA satu arah dengan satu arah dengan dua arah. Dua arah udah diajarin kan ya? Ya. Siapa tadi? Fadil tadi. Fadil belum masuk ya. Ini siapa di sini? Asti. Nah, sebelah sini ada Asti, ada Agnes. Ya, Pak. Oke. Ada one way. Ada two way, gitu kan? Bedanya apa, Nes? Nes apa? Asti. Kalau one way itu dia kategorinya dari satu variabel aja, Pak. Kalau two way itu dia pakai dua kategori variabel gitu, Pak. Kenapa harus ada dua kategori variabel? Mungkin untuk membedakan dengan syarat, kalau misalnya pakai variabel satu, terus ditambah lagi syaratnya dengan pakai variabel dua gitu, Pak. Kasusnya two way gimana, Asti? Case yang kamu pernah dapatkan. Contoh. Contohnya misalnya kan mau nguji bibit, mau nguji banyaknya, apa sih, misalnya nanam suatu tanaman gitu kan, Pak. Iya lah, Jadi kita nanam. Kalau nanam duit, dan juga gimana? Di Shopee nanam duit, Pak. Oh, di situ nanam duit ya, bisa ya? Ya, ada. Nah, terus kan, jadi misalnya kita pakai perlakuan dengan bibit yang berbeda. Dengan pupuk yang berbeda. Terus pakai bibit jenis yang berbeda. Nah, itu kan jadi ada pakai dua perbedaan variasi gitu. Jadi kalau misalnya one way itu bisa cuman
dilihat perlakuan berdasarkan varietas bibit yang berbeda gitu aja, Pak. Kalau misalnya yang 2W ditambah lagi perlakuan yang berbedanya. Kenapa harus ditambah itu? Biar melihat lebih bagus. Oke, jadi begini, saya ulang lagi nih ya. Lihat. Misalkan gini, tadi kamu contohnya apa? Menanam tanaman ya, menanam jagung di kebun kita lah, gitu kan? Ya. Ada misalnya bibit A. Iya, Pak. Ini contohnya lah, contoh Asti. Kamu di mana, Ti? Tinggal di Asti? Asalnya dari Medan, Pak, tapi lagi di Jakarta. Oh, Medan itu ada buah apa di sana? Pohon apa yang kira-kira menarik untuk ditanam ya? Aduh. Duren. Oh iya, Durian. duren. Ya, duren. Asti tuh udah lupa dia Medan. Bener, duren ya. Duren siapa namanya? Ucok. Duren A sama duren B gitu kan. Terus melihat apakah kalau di pelajarannya kalian ANOVA dulu ya sebenarnya. Kalau perlakuan tuh sebenarnya rancangan percobaan lah sebenarnya. Tapi nggak harus pakai untuk perlakuan sebenarnya. Oke, kita kasih contoh A dan B. Terus kita uji di petak gitu ya, nggak masalah uji cobanya gitu ya. Ya nggak? Kan? Dikasih tanaman gitu ya, kemudian dilihat apakah beda rata-rata dari hasil panennya dengan A dengan B, gitu kan ya, pakai A, B, dan C, misalkan karena ANOVA pakainya lebih dari 1, berarti ada C. Oke. Terus kemudian ada satu lagi, kalau nggak salah ada beda petak lagi kan gitu, atau gini deh, ternyata ini A, B, dan C lokasi, terus dikasih ini tipe apa sih sebenarnya? Tipe tanaman. Kemudian kalian ada satu lagi variabelnya atau faktornya, disebut faktor ya. Namanya apa? Faktor bukan? Ada faktornya. Namanya nanti kalau nggak salah ada faktorial. Diajarin faktorial nggak? Faktorial apa namanya? Faktorial design. Diajarin nggak? Ada faktor baru disebut sebagai apa namanya? Pupuk, gitu kan. Itu kan ya, ada pupuk misalkan pupuk urea, apalagi sih pupuknya? Saya bukan petani, saya nggak tahu. Tadi Asti nanam duit, saya nggak tahu juga. Dia taunya nanam duit. Ada urea, ada kompos, misalkan, ada organik, misalkan, gitu kan. Sehingga nanti kalau gambarnya ANOVA-nya itu nanti kita akan dapatkan ada faktor pertama, faktor tipe sama faktor pupuk kan gitu kan. Ya, maka dapat ANOVA 2 arah gitu. Oke, that's okay. Tapi pertanyaannya, apakah selalu harus begitu? Kenapa harus ada ditambah faktor pupuk? Saya ulangi nih, lihat. Ini kalian bisa catat, saya nggak akan memberikan ini ya. Ini kalian bisa catat sendiri ya. Kalau mau dicatat. Y min plus tau atau sebenarnya. Siapa? Rho plus beta 1 plus E. Kalau nggak salah, kalau ini 2 arah. Kalau 2 arah bentuknya seperti ini. Saya lupa tahu. Oh gini. Tau, gamma, misalkan epsilon. Ini adalah rata-rata general mean. Ini ingat saya. Tau itu adalah dampak dari perlakuan pertama, gitu bukan? Faktor pertama. Kemudian ini adalah faktor kedua. Gitu. Intinya seperti ini. Y itu variability yang ada di, ini adalah observe. Nilai observe. Nilai yang terlihat.
itu sebenarnya di dalam nilai terlihat itu, hasil bibit itu sebenarnya ada faktor, ada pengaruh tertentu. Pengaruh apa? Ya secara umum seperti itu, iya. Tapi ada juga pengaruh dari misalkan tipe apa tadi tanaman, misalkan. Ya kan? Kalau gamanya adalah karena masalah pupuk. Ini error ini karena faktor yang kita others gitu. Jadi ini melakukan dekomposisi namanya. Dekomposisi itu pemecahan. Dekomposisi dari bahwa nilai yang kita lihat, observasi yang kita lihat itu sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi dia. Faktor secara umum iya akan mirip seperti itu, tapi ada faktor karena misalkan tipe tanamannya bisa jadi yang kita nanti kan kita dapat ini. Kalau kalian tahu 1, sekarang tahu 2, sekarang tahu 3 kan gitu nggak salah di hipotesisnya sebenarnya. Kalau diuji apa namanya ANOVA yang rancangan percobaan gitu. Apakah ada pengaruh dari tipe tanaman tadi terhadap misalkan hasilnya gitu panennya, atau apakah ada impact atau dampak dari tipe pupuknya sigma 1 gamma 1 sama dengan gamma 2 dan seterusnya hipotesisnya. Nah, intinya dari ANOVA itu kenapa ditambah satu arah maupun dua arah itu adalah untuk memastikan bahwa sebenarnya tujuan kita cuman masalah tipe tanaman juga, tipe tanaman aja sebenarnya. Ini sebenarnya. Tapi bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Bisa jadi sebenarnya ini nggak berbeda sebenarnya tipe tanaman, mau tanaman A dan B beda. Yang berbeda itu sebenarnya karena pengaruh pupuk. Sehingga kalau kita tidak masukkan dia menjadi variabel yang kita hitung sebagai pengaruh terhadap Q-nya tadi, itu confounding namanya, confounding. Variable confounder, pengganggu sebenarnya. Yang tadi kita lihat dia itu adalah sebenarnya berbeda, tapi sebenarnya karena pupuknya. Gimana logiknya? Begini, saya ulangi lagi. A dan B, tipe A dan B, misalkan ditanam. Ternyata A lebih tinggi rata-rata per hektarnya itu sekitar 18 ton padi misalkan. Padi ada 18 di sini adalah misalnya 10 ton per hektar. Wah, berarti tipe A ini dia bagus loh sebenarnya dibandingkan tipe B. Nah, karena tingginya cukup tinggi, ya enggak? Pas kita lihat ternyata si A itu tipenya itu adalah dia pakai pupuk A. Pupuknya pupuk misalkan dia pakai pupuk pupuk urea. Di sini pupuknya nggak dikasih pupuk, misalkan nggak kasih pupuk. Kalau kita tidak masukkan ini, itu kita bilang bahwa tipe A dan B itu tipe A lebih bagus, tipe A-nya misalkan. Ternyata setelah kita cek, setelah kita lakukan uji coba, bisa jadi bahwa kenaikan yang ada di sini, ya, 18 tahun ini, bukan karena tipe padinya, tapi karena apa? Karena pupuk. Makanya dia harus dimasukkan sebagai mengecek. Kita memang mau tujuannya ini sebenarnya, tapi kita harus memperhatikan fungsi-fungsi lain. Contohnya begini. Yang di Jakarta, kalian di Jakarta udah berapa lama kemarin? Sempat kan di Jakarta ya, meskipun mungkin nanti bertahun-tahun di kampung masing-masing tadi ya. Wisuda di sana, punya anak di sana, kerja di sana gitu ya. Nggak mau ya, Agnes nggak mau dia. Muka jadi pusat ya kelihatannya tuh. Apa-apa. Oke. RSM, tahu RSM? Pernah dengar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Ya kan? Sama Rumah Sakit Yang Budi Asia. Pondok Indah lah, Rumah Sakit Pondok Indah.
bukan Pertamina tapi Pondok Indah. Kira-kira pertanyaannya, rata-rata jumlah yang meninggal, pasien yang meninggal di A, di RH dengan di B, lebih tinggi di mana? Nisa? Ya Pak. Iya Pak. Nisa. Tadi ada dua, satu lagi. Nisa mana Nisa? Iya Pak. Nisa ya. Lebih tinggi mana angka kematian di RSCM sama Rumah Sakit Pondok Indah? Kayaknya Pondok Indah Pak. Pondok Indah, Rumah Sakit Pondok Indah. Ada orang Jakarta nggak? Orang Jakarta. Kamu Nisa orang mana Nis? Orang Tuban Pak. Hah? Tuban. Iya. Motor dong. Iya. Tuban, iya kan? Dua ban ya salah. Ayo yang orang Jakarta mana? Yang aku sekarang Jakarta nih. Siapa? Siapa tadi namanya siapa? Al-Fatihah, RSCM, kenapa? Banyak pasien, terus apa lagi? Berarti besok-besok jangan, emang RSCM tinggi nih tingkat kematiannya. Iya tinggi dia, tinggi. Jadi kesimpulannya besok, kalau mau ke rumah sakit jangan ke RSCM, gitu ya? Nah, gimana? Kalau kita hanya memperhatikan satu faktor, jumlahnya dia saja, jumlah kematian, kemudian RSCM-nya nggak fair, ya nggak? Itu satu ANOVA aja gitu. Tapi kalau kita masukkan faktor-faktor lain, nanti makanya masuk ke regresi sebenarnya setelah ini. Faktor-faktor lain, contohnya apa? Bisa jadi di sini jumlahnya, namanya rujukan. Kalau sudah parah ditaruh ke sini, ya nggak? Ya udah parah begitu. Jadi jangan bilang, oh kalian nanti ya, apalagi pemerintah nih, kalian nanti nih, RSCM itu nggak becus, banyak yang meninggal Rumah Sakit Pondok Indah, ya nggak fair. Ngerti? Nggak fair, kenapa? Kita membandingkan, makanya MIU1, ingat, MIU1, min MIU2, itu kan intinya atau MIU3 seterusnya, itu kan harus ada comparable, ya nggak? Jangan sampai ada faktor confoundernya. Ngerti nggak? Confoundernya apa? Yang di sini lebih parah, yang di RSCM lebih parah dibandingkan Rumah Sakit Pondok Indah, misalnya. Itu cuma sebagai ilustrasi. Ada lagi case klinik A dengan klinik B. Ini di sini klinik A itu jumlah yang number of death-nya itu tinggi dibandingkan yang di B, yang B ini rendah. Ternyata A ini adalah klinik di daerah, pernah dengar kata-kata Harlem nggak? Itu di Upper North, New York lah. Mungkin siapa ini? Kayaknya udah pernah ke sana. Sandro. Pernah ke New York, Sandro? Ini yang siapa nih? Sandro mana? Fahri nih, Fahri mana Fahri? Iya, Pak. Tuh. Oh iya, bangun tidur Fahri. Tadi ngumpet matanya nggak ada. Fahri itu kan tinggalnya di Washington itu, lihat tuh dari backgroundnya. Nggak jauh lah dari New York. Harlem ini, dengan yang B ini misalkan daerah namanya, yang bagusnya itu Victoria lah. Di keluar sedikit. A itu lebih banyak meninggal dibandingkan B, berarti klinik A nggak bagus. Nggak juga. Harlem ini daerah banyak apa? Bronx, daerah banyak kejahatan. B ini adalah daerah yang apa? Aman, artinya ya apa rumah-rumah besar lah gitu. Sehingga ya tingkat
kualitas hidupnya lebih bagus sebenarnya ini, sehingga kita nggak bisa bilang A itu lebih bagus, klinik A dengan B lebih bagus, B dibanding A, kliniknya enggak. Tapi karena memang yang masuk ke dalam tersebut itu adalah daerahnya udah jelas Harlem. Makanya selain kita membandingkan ini, kita juga membandingkan apakah ada perbedaan, kita memperhatikan juga faktor-faktor lain itu sebagai lokasi misalkan. Oke, itu. Nah, kita masuk sekarang 8.30 nih. Kita akan masuk ke namanya regresi dan korelasi. Perintahnya hanya gampang kalau di situ pakai perintah core, R-nya, regresi pakai perintah LM. Udah 2 coding itu aja sebenarnya. Yang jadi masalah adalah tadi saya nggak mau cuman kalian Pak keluar ini hasilnya udah. Ingat, kalian itu statistisi, bukan apa sih namanya, kalkulator. Apa sih bedanya kalkulator sama statistisi? Coba. Yaski, mana Yaski? Hadir, Pak. Nah, Yaski mana mukanya mau Yaski? Nah. Kalau statistisi nanti makanya nanti di report itu bilang bahwa ini signifikan atau tidak, udah signifikan, udah bilang gitu stop. Ya. Padahal kenapa ini signifikan? Apa maksudnya signifikan? Bagaimana dia bisa signifikan? Itu harus bisa kalian jelaskan. Oke. Yaski, korelasi itu apa? Besar kecilnya hubungan antara dua variabel, Pak. Antara dua variabel. Ya. Besar hubungan antara dua variabel. Oke. Lihat gambar ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Korelasinya berapa itu? Korelasinya di bawah kecil. Hah? Kecil gimana? Kan hubungannya bagus nih. Korelasi itu nilai berapa sampai berapa? Yes, 0 sampai 1, Pak. 0 sampai 1. Min 1 sampai 1. Korelasinya berapa kira-kira? Ini. Mungkin 0,3. Padahal dia hubungannya bagus loh ini. Erat nggak hubungan antara X sama ya Y ini? Ada itu, Pak. Ada dua nilai X yang ada beberapa nilai X yang bisa diwakilkan oleh satu Y. Oke, Yaski. Kalau yang di bawah nih, saya kasih warna lain deh. Ini kira-kira korelasinya berapa? Itu lebih kecil lagi, Pak, kayaknya, Pak. Ya, berapa? 0,1 mungkin. Ini sebenarnya nggak 0,1, 0,3 juga. Karena ini ada tren ke atas positif. Anyway, itu cerah deh. Nah. Oke lah, nomor 0,2 lah. Ya. 0,1 lah. Ini kan bedanya nggak beda jauh nih. Iya. Tapi yang ada hubungannya antara yang pertama, yang A dengan yang B. Erat hubungannya mana A dan B? Menurut saya yang A. Tapi dia nilainya nggak beda jauh sebenarnya. Saya gambar lagi. Oke.
Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Hijau. Nah, hijau. Korelasinya berapa nih? Karena ada itu kayaknya ketarik gitu jadi naik, Pak. Lebih dari 0,3. Berapa? Mungkin bisa jadi 0,6, 7, 8. 0,8 lah. Apa yang mau saya ilustrasikan di sini yang lain coba? Pertama, Yuk. catat, korelasi itu hanya mengukur keeratan hubungan linier. Yang ini hubungannya bukan linier, maka dia kecil. Padahal ada hubungannya, X itu ada hubungannya dia. Apalagi kalau saya bikin begini nih. Nah, dia udah nggak linear, susah. Padahal ada hubungannya, ada pola hubungan antara X sama Y, ya nggak? Erat dia, tapi hubungannya bukan linear. Sehingga kalau kalian otomatis, nah terus ini 0,3 ya. Yang ini juga sama nih. Ini tinggi linear hubungannya, tapi karena ada satu titik jadi tinggi. Artinya apa? Kalian cannot solely hanya depend sama korelasi saja. Pertama, dicek apakah ada sense atau tidak, kemudian visualisasi seperti apa. Memastikan bahwa memang korelasi itu benar, correlation. Ya. Oke, ini udah mau jam 9. Korelasi itu. Nah, masuk ke regresi. Dan oh ya, nanti ada yang disebut sebagai spurious correlation. Jadi nggak kita ketika bilang bahwa dia antara X sama Y itu ada besar 0,8, 0,9 itu bukan berarti dia hubungan sebab akibat ya. Dia korelasi itu tidak sama dengan kausal. Tidak ada hubungannya antara sebab akibat di situ. Contoh saya ke sini. Saya masuk buka ini. Dan nanti saya jelasin lagi nih, saya harus buka yang lain. Oke. Masuk ke regresi deh. Sekarang siapa? Gagah Agum, mana Gagah? Iya, Pak. Ya, mana Gagah? Ya, regresi apa? Apa itu regresi? Analisis untuk apa? Untuk memprediksi, Pak. Prediksi. Ya. Itu tujuannya sebenarnya. Salah satu dari tujuannya. Selain itu apa? Harus prediksi enggak juga sih. Untuk itu, Pak, menjelaskan atau memprediksi hubungan Menjelaskan apa? Hubungan sebab akibat antara menjelaskan hubungan sebab akibat ya antara X dan Y. Antara variabel independen. Contohnya deh, X-nya apa? X-nya lama waktu jam belajar, Pak. Y-nya Dengan nilai UAS. Jangan yang lain deh, jangan masalah nilai deh. Saya juga kalau di kelas itu susah, di sekolah di kampus meskipun kalian di rumah ya. Jangan bicara sarip. Tahu sarip? Enggak, Pak. Suku, agama, ras, sama IP. Udah, nggak usah ini. Jangan ngomong itu, nggak bercanda. Coba yang lain, case yang lain. Jadi jangan ngomongin suku, agama, ras, sama IP ya. Nanti ya. IP lu berapa gitu kan? Kan gitu kan, ada videonya kan kalian, ada yang pura-pura, enggak belajar, kau tahu A gitu kan. Emang STS tuh begitu emang, selalu tuh. Ya, Nggak bisa gitu ya, udah tau.
Toto 90 gitu kan. Dia nggak belajar gitu kan, ternyata dapat nilai bagus gitu kan. Ya, yang lain, case-nya apa? Jumlah itu Pak, pola makan sama berat badan Pak. Pola makan, polanya gimana ngukur pola makan? Sehari makannya berapa kali? Oh, terus? Terus Y-nya berat badan Pak. Berat badan, banyak makan dengan berat badan. Sebenarnya nggak juga. Ya boleh juga sih kalau kalian ini masih ini. Saya nggak makan gemuk-gemuk juga tuh. Berarti ada faktor lain Pak. Ada faktor lain. Sekali makan banyak gitu kan. Kalau dari situ dia nggak usah makan itu, makannya banyak, dia tetap nggak ini tuh dia gemuk-gemuk kan. Gitu. Oke. Jadi yang ditampilkan adalah tadi berat badan, Y-nya adalah berat badan untuk pola makan lah, atau banyaknya makanan gitu, atau kalori lah, jangan banyak makan. Karena banyaknya kamu dengan banyaknya Agnes, Mama Nabila, Nisa itu beda. Kamu bilang setengah itu sama dengan 2 kalinya Nisa makan. Jadi jangan banyak, jangan ininya ya, jangan polanya ya sebenarnya. Karena namanya banyaknya itu kan beda tuh. Yang dilihat adalah yang kalian pelajari yang di regresi itulah sebenarnya bukan kausalnya aja sebenarnya. Tapi yang penting adalah bentuk hubungan. Bisa jadi ini ke sana ada hubungannya, yes gitu kan. X mempengaruhi Y. Tapi bentuknya kayak apa sih? Hubungannya apa? Kan gitu kan, harus dilihat. Apakah kalau saya makan 2 kali maka berat badan akan naik sekali? Kan gitu. Ya enggak? Pola hubungannya bisa jadi. Nah, ini harus perhatikan. Ini kayaknya harus saya ngajar regresi ANOVA semua nih kayaknya nih. Bisa jadi Y A plus BX. Ya kan? 1 plus BX 2 kan gitu. Ya enggak? Ini regresi apa nih? Linier, sederhana. Saya bisa jadi Y sama A plus BX kuadrat. Mungkin nggak regresi seperti itu? Beda nggak bentuk hubungan di atas sama di bawah? Yang satu linier, yang satu kalau secara kurva dia adalah kuadratrik. Kan gitu, ya nggak? Ingat, sehingga yang dilihat adalah bentuk hubungan. Bukan hanya bahwa ini ada hubungan. Nggak ada, nggak hubungan bisa aja X. Tapi regresi itu banyak yang kalian pelajari. Saya tahu, udah lama. Yang kalian pelajari regresi itu baru regresi kelas SD. Ya, regresi itu banyak sekali. Bentuk hubungannya bisa jadi Y A plus B pangkat X. Bisa nggak? Bisa aja. Jadi bentuk hubungannya antara X ini meskipun bisa nggak hanya X sama Y aja ya. Bisa begini, ya nggak? Namanya bentuk hubungan bisa pola gini, saya kasih tahu. Kebetulan saya bidangnya di dosis. Jadi X itu dosis, Y-nya itu impact. Kalau kalian bicara impact dari sisi ini. Obat itu dia begini, tapi waktu satu titik dia naik. Kemudian mau dikasih banyak pun dia akan sama. Ini namanya bentuknya logistik. Kalau kalian ingat di pelajaran atau bukan logistik regression ya, jadi regresi logistik namanya, bukan logistik yang pakai mirip sih sebenarnya sama sigmoidal juga. Cuman arahnya buktinya adalah dia tetap kontinu, tapi polanya adalah parametrik logistik model ada 3 parameter. Kalau kalian lihat dulu di awal-awal COVID pasti ada namanya ada Richard model, pernah dengerin nggak? Ada logistik model, itu sebenarnya model-model menggambarkan pola ini. Jadi yang digambarkan ada pola hubungannya. Polanya apa? Ada linier dan sebagainya. Oke? Sekarang ini adalah berat badan. Sorry, bukan berat badan. Ini adalah umur. Yang ini adalah tinggi badan.
Dan ini diambil dari 1.000 orang di sekitar 1 tahun yang lalu lah, 1.000 orang. Dan ini umurnya tuh di sini itu dari 15, let's say 15, di sini adalah 60 tahun. Ya. Oke. Kelihatan gambarnya? Wasilah. Nah, kita perlu wasilah nih. Mana wasilah? Ya, Pak. Nah, supaya kita, wasilah itu artinya apa? Jembatan penghubung. Jembatan, betul. Jembatan antara? Mana wasilah? Wasilah, saya nggak kelihatan, saya cari namanya doang nih. Oh iya, wasilah jembatan. Ya, kita perlu jembatan nih sekarang. Nih, menjembatani antara keinginan kita dengan yang Maha Kuasa, itu wasilah gitu kan. Ya, begitu bukan? Wasilah. Iya, Pak. Iya. Nah, ini ada yang aneh nggak di sini? Datanya data real loh ini. Ini umur, kemudian tinggi badan. Interpretasinya gimana? Udah belajar Gresi loh. Interpret. Gimana? Tinggi badannya masih tinggi. Semakin tua, tinggi badannya semakin Semakin apa? Kalau masih muda itu tinggi badannya masih tinggi gitu, Pak. Kalau udah tua? Kalau udah tua, karena faktor tulang gitu, jadi bungkuk. Oh, bungkuk. Jadi kalau dihitung, kalau dia kayak bungkuk, dihitungnya bukan ininya gitu ya. Dia bungkuk dihitung ketinggian dari tanahnya gitu ya. Oke. Kamu tingginya berapa? 148. 148? Wah, tua banget kamu berarti ya. Umur di sini nih. Ya. Ada yang di atas 180 tingginya di sini? 170, 170? Nggak ada yang ngaku ya nih. Kalau tinggi badan nggak berubah Pak, berat badan sekarang berubah gitu, soalnya di rumah gitu kan. Nabila. Nah, tadi kata Wasilah kalau dia umurnya nambah, maka tinggi badannya tuh berkurang. Benar nggak? Ya. Kalau lihat dari grafik ini, iya Pak. Mana nih? Ini data hasil dari survei sensus misalkan, ini diambil cross sectional dari 1.000 orang tahun lalu. Terus kamu ketemu Pak Jokowi, Pak hasilnya apa? Begini Pak, supaya ternyata Pak umur itu semakin tua umur gitu kan orang tuh ternyata makin pendek Pak. Begitu ya? Jadi kalau bisa jangan bertambah umur supaya kita nggak pendek-pendek gitu. Gitu tadi kan bilang gitu kan, ya nggak? Ayo ada yang bisa bantu? Anak zaman sekarang yang mana? Ini, kok jadi hilang sih? Sorry. Kok jadi hilang? Oke. Ini adalah ini cross sectional, bukan satu orang diliatin berikutnya gitu ya. Makanya kadang-kadang ada yang salah di interpretasi ini. Coba kalau kalian coba lihat. Coba Nabila, 2 ini interpretasi gimana? Ini adalah umur, inilah tinggi. 2 ini apa? B0, B1 lah. Interpretasi gimana? Ketika umurnya
Kalau misalnya umurnya 0, itu tinggi minimalnya 160. Nah, terus 2 itu artinya gimana? Semakin bertambah satuan umur, dia bertambah 2. Terus artinya kayak tadi kan, ketika umur bertambah 1 unit, gitu kan? Iya. Kan gitu interpretasi kalian, ingat nggak? Maka dia kan akan bertambah. Ini sorry, ini harusnya minus, sorry. Ini harusnya minus. Nah, ya, maka maka tinggi akan berkurang sebesar 2 unit, kan gitu, ya nggak? Iya, Pak. Nggak seperti itu sebenarnya, ketika case-nya seperti ini. Kalau saya tambah umur 2 tahun, 1 tahun, maka Y-nya akan turun. Enggak gitu. Seperti itu juga. Ya paling gampangnya interpretasi di sini, bahwa di sini ini anak yang muda, lebih tinggi emang. Sekarang anak saya 181, 82, anak saya baru umur 15 tahun. Ya kan? Di sini anak ini udah generasi saya nih di sini. Udah lebih, ya kebetulannya saya lebih tinggi dibanding generasi saya lah, saya. Tapi generasi saya seperti ini. Tadi utarakan sama Azam tadi ya, yang bilang Azam. Bahwa yang kalian bisa lakukan interpretasi bukan kalau bertambahnya umur, maka ia akan berkurang 2, itu salah. Itu hanya ketika kalian lakukan itu ketika bidangnya adalah X-nya adalah percobaan. Saya tambah dosis, maka Y-nya sekian. Saya tambah dosis, Y-nya sekian. Oke. Ini bukan percobaan, ini adalah observasi. Ingat, penelitian itu ada observasi, ada percobaan, ya enggak? Sehingga di sini apa? Interpretasinya gimana? Rata-rata, perhatikan. Kelompok dengan umur lebih tinggi 1 tahun atau lebih rata-rata tinggi badan, kelompok umur yang lebih tua 1 tahun, tinggi badannya rata-ratanya lebih rendah sebesar 2 cm. Ngerti bedanya? Ngerti maksud saya nih? Jangan sampai salah loh, kalian interpretasi besok ada data begini, salah nih Pak. Masa umur meningkat berat badan, umur meningkat tinggi badan jadi pendek, yang salah kalian yang interpretasinya. Ngerti? Ya, jadi jangan bilang not blindly bilang bahwa X-nya naik maka Y-nya enggak. Jadi yang disimpulkan di sini adalah kelompok umur yang dia 1 tahun, kelompok umur lebih tua 1 tahun, itu rata-rata berat badannya, rata-rata tinggi badannya lebih rendah, sekitar 2 cm dibandingkan kelompok umur yang 1 tahun lebih muda, misalnya, atau 10 tahun lah, saya kali 10 lah. 10 tahun yang harusnya gini, yang 2 nih, ini harusnya 0,2 lah. Ya, 10 tahun lebih tua, kelompok umur yang setahun lebih tua itu tinggi badan itu lebih rendah sekitar 2 cm. Rata-rata tinggi badannya. Kita nggak akan bilang bahwa si X itu mempengaruhi Y, enggak. Pak, gara-gara ya of course namanya umur naik, tapi kan nanti kalau kalian umur naik pada satu titik kan nggak mungkin kalian ini bertambah terus. Ya enggak? Ya. Siapa nih? Rizky. Nah, Rizky ya. Rizky, di mana Rizky? Iya, Pak. Kamu umurnya berapa? 20, Pak. Nanti dia jauh lebih tinggi lagi, umur sekitar 70 tahun lagi ya. Karena akan bertambah terus kalau ada impact. Enggak juga kan? Ya enggak? Makanya sekali lagi regresi itu adalah bukan berarti regresi itu selalu dia linear, enggak. Ketika tinggi badan dengan berat badan umur dengan tinggi, dia begini pastilah. Ada satu tinggi dia naik. Dia akan tetap di sini. Ya enggak? Begitu bukan? Kalau laki-laki beda nih, laki-laki ini laki-laki, ini perempuan, ini saya kasih nama laki-laki. Laki-laki itu begini nih. Ya nggak? Tinggi lebih di awal, yaitu genetik, I know that. Jadi jangan, Bapak nih, feminis, enggak. Emang laki-laki perempuan itu beda loh, beda. Beda dalam hal, sekali lagi saya bukan membedakan, memang secara fisik beda, ya kan? Masa mau disamain, yang satu, saya juga nggak mau lahiran. Jadi kan memang sudah fungsinya beda-beda gitu. Kalau sama justru beda supaya nikah ya. Kalau sama bahaya kan gitu kan. Gitu ya. Jadi beda karena memang siklusnya beda. Perempuan itu lebih tahan terhadap
terhadap penyakit sebenarnya dibandingkan laki-laki. Secara genetik, secara fisik memang gitu. Jadi ini laki-laki perempuan. Nah, ini proses ini yang membedakan sebenarnya. Itu disebut regresi. Oke, lastly, regresi ada korelasi dan kalian pakai LM perintahnya, kemudian ada namanya coefficient, ada namanya stepwise. Pernah belajar namanya stepwise sama forward gitu kan ya. Itu untuk memastikan bahwa kita punya banyak variabel. Teman kita ingin memilih variabel mana yang dia signifikan, kan gitu kan. Variabel misalkan Y, A plus B, X1, X2, X3, X1, X2, X3, dan seterusnya. Kita mencoba sebenarnya secara teoretikal, ingat penentuan nilai X ini di regresi, itu harus secara teori. Jangan hanya pakai perasaan. Sama seperti kalian nanti ujian. Ya. Rizkina misalkan, kamu protes ke saya, Pak, perasaan saya Pak bisa Pak ujian, karena kamu ujian pakai perasaan. Jangan pakai perasaan ya, sebenarnya ujian gitu. Pak, perasaan saya bisa gitu. Ya, jadi nanti ujian pakai ini ya, pakai ilmu ya, yang pakai perasaan. Meskipun perempuan biasa pakai perasaan emang ya. Oh ini bapak perempuan lagi, enggak. Ya emang begitulah supaya kita bisa ciptakan untuk berbeda-beda tadi. Tapi kan ada yang benar-benar ada impact-nya atau tidak. Makanya kita harus ngecek mana yang memang dari variabel yang kita sudah tentukan secara teoretikal. Ingat, ini penentuan ini secara teoretikal ya. Yang ini teoretikal. Tapi kita mau cek dengan empirical. Empirical itu apa? Kenyataan di lapangan. Dengan data gimana? Apakah ada yang mempengaruhi pola, misalkan pola makan, Y-nya tadi, atau misalkan pendapatan lah, pengeluaran, sorry. Kira-kira Y-nya itu ada pengeluaran. Ini adalah pengeluaran. Pengeluaran itu dipengaruhi oleh apa aja? Pendapatan, ya kan? Tempat tinggal. Apa lagi? Jenis kelamin, ya enggak? Ya enggak? Iyalah. Ya enggak? Kalau laki-laki itu kan nggak perlu pakai make up, perempuan ada make up-nya misalkan. Enggak. Kalau laki-laki mau keluar cepet tinggal baju sama celana selesai. Kalau perempuan jilbab, itu pasnya harus sama dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau laki-laki hobinya mahal kan gitu kan, ya enggak? Sepedanya mahal, ratusan juta gitu itu. Artinya dia jenis kelamin itu pengaruh dari sisi pola kan gitu kan. Itu secara ini. Kemudian apakah ada misalkan dari sisi tingkat pendidikan misalkan gitu. Tingkat pendidikan dan seterusnya. Nah, kita ini kan secara teoretikal, dengan data kita lihat apakah ada atau tidak. Makanya pakai namanya sebagai model selection, ya kan? Mana kira-kira yang di sini yang mempengaruhi? Nah, ada yang pakai stepwise, ada yang pakai forward. Itu perintahnya di R pakai perintah step. Kelas, ini udah jam 9, saya 9 rapat. Ada lagi nih, regresi, korelasi, itu sum up ya, wrap up ya, adalah, korelasi itu adalah mengukur kerataan hubungan, meskipun belum tentu dia kausal. Bisa jadi ada data nih, bahwa ada korelasi antara Miss Amerika umurnya dengan jumlah pembunuhan. Terus kalian bilang, wah, supaya jumlah pembunuhannya rendah, maka Miss Amerika kita kasih aja yang muda-muda, umur 5 tahun, jadi Miss Amerika. Nggak bisa begitu. Karena itu tidak ada hubungan. Kalau meskipun korelasi tinggi, tapi dia bukan hubungan. Kemudian kalau regresi ada bentuk hubungan. Oke. Ujinya pakai uji T, kalau untuk masing-masing ada uji F, apakah dia ada bedanya. Dan juga nanti ada disebut sebagai korelasi dan koefisien determinasi. Kalian bisa interpretasikan. Nah, tugasnya adalah masuk ke bab, sebagian dari kalian sudah ada bukunya ya, asumsi saya ya. Bab 5 di bab 5 ini lakukan semua codingan di situ untuk individual. Kemudian untuk grup lakukan regresi dan korelasi dengan stepwise dan sebagainya, dan uji normalitas, uji asumsi juga.
untuk data mandiri. Jadi masing-masing grup lakukan hal yang sama untuk grup data kalian, ya, untuk data sendiri. Kemudian kumpulkan seperti biasa sebelum kelas untuk minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Jam 9 nih, saya ditungguin. Materi UTS sampai regresi. Nanti ujiannya terstruktur, Pak. Apa? Ya. Nanti ujiannya. Ya. Nanti ujiannya pakai regresi, kalian akan diberikan case, dan saya yakin kalian nggak akan ada waktu untuk saling mencontek. Kalau ada mencontek pun akan ketahuan, ya. Sekali lagi kalau kelihatan sama lah gitu, sama ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sekali lagi kan kalau saya sih pilihan sih sebenarnya. Mata kuliah saya itu selalu kalau saya pilihan. Jadi kalau mau ikut UTS boleh, kalau nggak ikut UTS juga nggak apa-apa. Kalau mau ikut, karena kalau ikut UTS ya paling nggak lulus gitu aja sebenarnya, kan itu pilihan kalian sendiri kan. Jadi mata kuliah ini paling pilihan kalian. Mau lulus ya lulus, enggak ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Jadi nanti ujiannya struktur ya. Nanti ada kalian kerjakan secara pakai R untuk mengerjakan. Ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Saya harus diskusi dulu. Kira-kira cukup nggak, Pak? Apa? Waktu mengerjakannya kira-kira cukup atau banyak banget nanti soalnya, Pak? Ya cukup nggak cukup tergantung kesiapan kalian. Makanya dibikin waktu supaya nggak ada waktu buat nyontek kiri kanan gitu aja. Kiri kanan juga siapa yang mau nyonteknya nggak? Cukup lah waktunya. Cukup bikin kalian bingung gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Kalau nggak belajar itu. Latihan sendiri. Oke. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih waktunya. Udah arahan dari STI cuma maksimum tuh 1,5 jam. Saya udah ngelebihi dari apa yang dilanjutkan dan saya juga ada rapat. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nanti untuk update-nya akan kita lakukan untuk UTS, akan kita informasikan lebih lanjut. Dan mungkin ingetin saya untuk Lukman sama ini, untuk saya sebenarnya janji untuk malam gitu, untuk tambahan gitu ya, terutama untuk persiapan UTS. Nanti kalau ada UTS sudah clear, saya akan informasikan ke kalian. Dan tolong reminder ke saya, siapa ketua kelas. Oke, terima kasih. Rizky jangan nangis gitu kok, kocok-kocok mata kayak nangis, sedih banget saya tinggal. Enggak apa-apa.